hari ke-10 Ramadan 1442 Hijriah. Bersama saya dan Pak Dani, kita mau ngebahas tentang amalan pelengkap Pak sekarang. Amalan pelengkap waktu minggu kemarin itu tentang silaturahmi. Nah sekarang saya mau ngebahas tentang amalan pelengkapnya, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah di bulan puasa Ramadan ini pasti akan sangat berlipat-lipat pahalanya. Nah bagaimana menurut historical islaminya? Monggo Pak Dani, ceritakan. Terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah basically-nya adalah sholat yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan oleh para nabi-nabi dahulu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah itu berupa sholat yang belum ada kewajiban di sana. Nah, baru ada kewajiban sholat zamannya Nabi Muhammad SAW lewat peristiwa Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Nah, hanya saja sholat sunnah ini adalah sholat penunjang bagi sholat wajib. Nah, jadi penyempurna. Ketika 5 waktu itu sudah menjadi kewajiban kita, berarti hak kita untuk menunaikan kewajiban kita. Tapi kalau sholat sunnah itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat sunnah inilah yang dinamakan sholat yang disenangin oleh para nabi. Salah satu contohnya adalah sholat sunnah itu ada 2 Pak Ram. Sunnah yang sering dilakukan oleh nabi, yang kita namakan dengan sunnah muakkad. Ya. Yang satunya lagi sholat sunnah ghairu muakkad, sholat sunnah yang jarang dilakukan Nabi tapi pernah Nabi lakukan. Nah untuk sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad ini seperti apa Pak? Contoh sholat sunnahnya Pak? Sholat sunnah yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW itu yang sering sekali yaitu sholat witir malam hari, 3 rakaat, 1 rakaat atau 5 rakaat dan seterusnya. Yang paling sering itu 3 rakaat. Yang kedua, sholat sunnah tahajud. Jadi Nabi itu suka bangun malam, qiyamul lail itu melakukan sholat tahajud seminim-minimnya 8 rakaat. Yang ketiga, sholat penyerta daripada sholat wajib yang kita namakan dengan Qobliyah dan Ba'diyah. Bahasa agamanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib namanya. Nah, sholat sunnah rawatib ini adalah sholat yang mengiringi sholat 5 waktu sebagai penyempurna sholat 5 waktu. Ini sering dilakukan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Yang keempat ada sholat sunnah yang memang muakkad gitu, yang dianjurkan banget, yaitu sholat sunnah Idul Fitri, sholat Id dan Idul Adha. Ini pasti dilakukan Nabi, nggak mungkin nggak pernah absen. Sunnah tapi diwajibkan. Ya, seolah-olah kayak gitu. Nah, di bulan Ramadan kali ini Pak Dan, kan sebelumnya kita sudah bahas nih, sayang rasanya kita tidak menjalankan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Karena kalau yang wajib aja pahalanya berlimpah, bagaimana dengan yang sunnah? Itu kan Pak Dan. Nah, menurut Pak Dani, kira-kira kita sebagai anak muda, sholat sunnah apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menambah pahala-pahala kita di bulan puasa Ramadan ini Pak Dani? Untuk anak muda, sholat sunnah yang paling sederhana dilakukan adalah yaitu sholat duha. Sholat duha. Duha itu ringan bagi anak-anak muda. Ya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah penyerta sholat wajib. Jika sholat wajibnya itu dilakukan di masjid. Ya. Kalau misalnya anak muda malas untuk melakukan sholat sunnah atau sholat wajib di masjid, ya kita nggak mendapatkan sholat sunnah, kecuali sholat sunnah yang kita lakukan di rumah saja, sholat sunnah mutlak namanya. Nah, selain itu, selain duha, sholat penyerta, sholat wajib, ada sholat sunnah yang harusnya, idealnya dilakukan anak muda, yaitu sholat sunnah witir. Itu bisa ya sebelum tidur atau habis tidur. Nah ini unik Pak Ram. Jadi waktu itu saya nggak tahu tahun berapa ya, ada bioskop yang membuat satu film. Filmnya itu orang sholat tahajud tapi ada makhluk lain di belakang gitu. Film apa itu? Lupa saya. Sehingga apa yang membuat anak muda ini ragu jadinya untuk sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah witir. Karena takut. Padahal sebenarnya nggak ngaruh sama sekali. Nah di bulan puasa sekarang kan sebenarnya sholat tahajud itu bisa kita ganti dengan yang namanya sholat tarawih padahal. Ya kan, tarawih dan witir. Jadi sebenarnya bagi kita yang males banget nggak pernah sholat tahajud selama 1 tahun, minimal ya seminggu lah ya, 7 hari, masa nggak bisa sih? Harus bisa. Atau lebih baik lagi ya 30 hari pada saat sholat tarawih. Nah untuk mengganti sholat tahajud sebenarnya paling gampang adalah dengan sholat tarawih. Nah
Untuk pahalanya sendiri bagaimana Pak Dani? Kalau kita menjalankan sholat sunnah sebelum puasa Ramadan dengan sholat sunnah pada saat puasa Ramadan, itu apa sih yang dijanjikan oleh Allah untuk kita sebagai umatnya? Kalau kita di Ramadan ini qiyamul lail, mendirikan ibadah malam pada malam hari lewat sholat tarawih dan witir, maka apalagi diikutin imam ya, kita ngikutin imam gitu ya, langsung itu seolah-olah pahalanya itu seperti kita sholat sunnah semalam suntuk, sholat semalam suntuk, gitu Pak. Jadi malam suntuk ya, kita mau nyari imam seperti apa, yang penting kita sholat di belakang imam, tarawih atau witirnya sampai selesai. Jadi kita semacam sholat semalam suntuk, itu pahalanya. Itu pahala yang dijanjikan sama Allah untuk kita ya. Bayangkan itu kalau misalkan 30 hari kita bisa sholat tarawih dan witir aja tanpa ikutan buka bersama, itu pasti 30 hari semalam suntuk sholat sunnahnya diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk bahasan kita kali ini memang sederhana banget. Hanya saja dari bahasan yang sederhana kita punya makna yang sangat besar buat diri kita selama menjalani puasa Ramadan 1442 Hijriah ini. Mendekati waktu berbuka puasa, saya dan Pak Dani mengucapkan selamat berbuka puasa buat kita semua. Kita ketemu lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.